Bab 569. Rencana menghancurkan. Lin Hai memerintahkan orang untuk membawa persembahan dari Jepang ke hadapan Gong Yanwu. Seorang wanita pasti langsung terpikat oleh keindahan benda-benda tersebut. Betapa indahnya karang ini. Aku belum pernah melihat karang sebesar ini sebelumnya. Putri Chenxi tertegun, berlari mendekati karang itu, menatapnya dengan mata membelalak untuk mengaguminya lebih dekat. Gong Yanwu bertanya, apakah ini barang yang dibawa oleh utusan Jepang? Benar, bahkan bisa dikatakan nilainya tidak ternilai harganya, jawab Lin Hai sambil mengangguk. Di negeri kita, Huaxia, tidak ada karang sebesar ini. Tampaknya Jepang memang memiliki banyak barang bagus. Jawab Gong Yanwu, lihatlah mutiara sebesar ini, sangat langka. Putri Chenxi memegang sebuah mutiara dan mengamatinya dengan saksama, meskipun Gong Yanwu adalah seorang ibu suri yang dihormati. Namun ia tidak bersikap angkuh di depan para wanita ini, lagi pula, ia tahu bahwa mereka adalah wanita-wanita Lin Hai, sehingga ia bersikap sangat ramah kepada mereka, tanpa banyak aturan formal. Dengan senyum lembut, Gong Yanwu berkata, karang ini pasti harus disimpan di istana. Namun, mutiara ini jumlahnya banyak, jika kalian menyukainya, pilihlah beberapa, anggap saja ini hadiah dariku untuk kalian. Ah, memberikan barang semahal ini kepada kami. Rasanya ini tidak pantas, kata Lin Ruoxue dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang tidak pantas. Aku masih memiliki wewenang untuk memberikan ini, lagi pula, mutiara memang dibuat untuk menjadi perhiasan wanita, dan bahkan bisa digunakan sebagai bahan obat. Ambil saja sesuka kalian. Gong Yanwu menunjukkan kemurahan hatinya, kemudian dia melirik Lin Hai sambil tersenyum lembut, seolah-olah bertanya, bagaimana menurutmu dengan apa yang kulakukan? Lin Hai membalas senyumnya dengan anggukan kecil. Terima kasih, Ibu Suri. Keempat wanita itu pun tidak ragu lagi. Mereka masing memilih sekitar 10 mutiara dan menyimpannya dengan hati-hati. Benda seindah itu pastinya akan dijadikan perhiasan atau disimpan sebagai koleksi pribadi. Saat waktu senggang, bisa juga dikeluarkan untuk dinikmati. Putri Chenxi, dengan rasa penasaran, menatap hadiah ketiga, sebuah benda yang mirip batu, namun sulit dikenali. Ini benda apa? Bentuknya sangat jelek. Apakah Jepang hanya mengambil batu sembarangan untuk dijadikan hadiah? Tanya Putri Chenxi dengan penasaran. Benda ini adalah harta karun. Namanya Longxianxiang Ambergris. Ini adalah bahan baku terbaik untuk membuat parfum, harganya bahkan lebih mahal daripada emas dan jauh lebih langka dibandingkan mutiara, jelas Lin Hai. Jadi ini yang disebut Longxianxiang. Aku pernah membaca tentangnya di buku, katanya sangat berharga, tapi aku tidak menyangka bentuk aslinya akan terlihat begitu biasa. Jawab Putri Chenxi, benda ini sangat langka dan sulit didapat. Apalagi dengan ukuran sebesar ini, itu lebih luar biasa lagi, nanti kita bisa mencari ahli pembuat parfum untuk mengolahnya. Setelah jadi, aromanya bisa bertahan lama jika pakai. Jelas Lin Hai lebih lanjut. Baiklah, aku juga mau satu potongan kecil. Putri Chenxi langsung meminta tanpa ragu. Lin Hai tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, ini adalah barang persembahan dari Jepang. Kalau ingin memberikannya kepada kalian, itu harus menunggu keputusan dari Ibu Suri. Bukan sesuatu yang bisa kalian ambil begitu saja. Ah, aku sampai lupa soal itu. Putri Chenxi segera menatap Gong Yanwu dengan tatapan memohon. Selama ini, Putri Chenxi dan wanita-wanita lainnya sering menghabiskan waktu bersama Gong Yanwu, bermain mahjong setiap hari, hingga hubungan mereka menjadi sangat akrab. Putri Chenxi bahkan tidak lagi bersikap terlalu formal seperti sebelumnya. Baiklah, nanti setelah Longxianxiang ini diolah, aku akan memberikan kalian masing-masing satu kantong parfum, kata Gong Yanwu. Putri Chenxi melompat kegirangan. Luar biasa, terima kasih banyak, Ibu Suri. Sekarang mari kita bicara hal yang lebih serius, kata Lin Hai dengan nada serius. Barusan aku sudah membunuh seluruh anggota delegasi Jepang, Jepang pasti tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang kita, bukan berarti kita takut pada mereka, tapi kita harus mempertimbangkan cara untuk menghancurkan mereka secara menyeluruh. Jika kita bisa memusnahkan pasukan utama mereka, maka sisanya akan jauh lebih mudah ditangani. Benar sekali, jawab Gong Yanwu, sambil mengernyitkan dahi. Namun, jumlah pasukan yang kita bawa masih terlalu sedikit. Jika pasukan Jepang digabungkan,
jumlahnya kemungkinan lebih dari 100.000 orang, mengepung mereka dan menghancurkan semuanya bukanlah tugas yang mudah. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah musuh, dan kekuatan pasukan mereka terlalu kecil, mengalahkan musuh yang lebih banyak dengan pasukan lebih sedikit bukanlah hal yang mustahil. Namun, jika tujuan utamanya adalah mengepung dan memusnahkan mereka sepenuhnya, itu sama sekali tidak realistis. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Baik itu Goryeo maupun Turkestan, mereka tidak akan menunggu terlalu lama, kita harus segera menghancurkan Jepang, lalu beralih ke Goryeo, begitu wilayah belakang semuanya aman, kita bisa fokus sepenuhnya untuk memusnahkan Turkestan. Aku akan mengadakan rapat dengan para jenderal lainnya dan memastikan tak ada satupun samurai Jepang yang lolos, kata Lin Hai dengan tegas. Baik, kamu yang memutuskan semuanya. Dengan dukungan dariku, kamu tak perlu khawatir akan apapun, jawab Gong Yanwu. Lin Hai mengangguk, lalu pergi mengumpulkan semua jenderal untuk rapat. Semua jenderal berkumpul di markas besar. Di hadapan mereka, terdapat sebuah peta medan perang. Peta itu dihiasi dengan banyak bendera kecil yang menandai posisi pasukan. Berdasarkan laporan dari mata, Jepang sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kita, namun, misi kita bukan sekadar mengalahkan mereka, melainkan memusnahkan seluruh pasukan Jepang. Tak boleh ada seorang pun yang lolos. Penduduk Jepang yang bergabung menjadi pasukan biasanya adalah pemuda kuat. Hanya dengan membinasakan mereka semua, kita bisa menundukkan Jepang sepenuhnya, kata Lin Hai dengan raut wajah serius. Pasukan kita jumlahnya hanya separuh dari pasukan Jepang. Akan sulit untuk mengepung mereka sepenuhnya, ujar Jenderal Yuhuasi dengan dahi berkerut. Menurut pendapatku, kunci untuk memusnahkan pasukan Jepang terletak pada meriam dan pasukan kavaleri kita. Kita memiliki banyak pasukan kavaleri yang pergerakannya jauh lebih cepat dibanding infanteri Jepang. Jika mereka mencoba melarikan diri, itu tidak akan mudah. Yang paling penting adalah memastikan pertempuran pertama menewaskan sebanyak mungkin pasukan Jepang. Jika kita bisa memusnahkan sebagian besar pasukan mereka, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri, kata Jenderal Wang Dayong. Apa yang dikatakan Dayong benar. Di awal, kita hanya perlu memperlihatkan 5.000 infanteri, sementara sebagian besar pasukan kavaleri kita harus disembunyikan. Dalam pertempuran pertama, kita berpura-pura kalah dan mundur ke dalam kota. Ketika pasukan Jepang melancarkan serangan penuh, kita akan menggunakan meriam untuk melakukan serangan besar-besaran, berusaha menghancurkan musuh sebanyak mungkin. Saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah, pasukan kavaleri akan mengejar dan membantai mereka. Kita memiliki cukup banyak granat tangan untuk menghalangi mereka, jadi seharusnya itu bukan masalah, ujar Lin Hai sambil menjabarkan rencananya. Para jenderal berdiskusi dengan seksama dan akhirnya menyetujui bahwa strategi ini memang bisa dilakukan. Jika pasukan musuh berkumpul untuk menyerang, baik meriam maupun artileri berat bisa digunakan secara maksimal. Ledakan granat tangan juga mampu melumpuhkan sekelompok besar musuh sekaligus. Terlebih lagi, sebagian besar pasukan Jepang tidak mengenakan baju zirah, sehingga mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan semacam itu. Setelah rencana pertempuran disusun dengan matang, Lin Hai segera mengumpulkan seluruh pasukan, bahkan para pasukan pengintai dihentikan dari tugas memblokir akses musuh, membiarkan pengintai Jepang menyelinap untuk mengintai. Tentu saja, informasi yang mereka dapatkan adalah informasi palsu. Hanya terlihat ada beberapa ribu pasukan dinasti Daxia. Kapal perang Daxia juga bergerak ke tengah lautan untuk sementara waktu, hanya meninggalkan beberapa kapal besar yang berpatroli di dekat pantai. Ini dilakukan untuk mencegah pasukan Jepang melarikan diri dengan kapal. Bab 570. Rencana untuk sukses. Kaisar Jepang mendengar kabar bahwa semua utusan mereka telah dibunuh. Hal ini membuatnya marah besar. Dinasti Daxia benar-benar sangat sombong. Mereka sama sekali tidak menghormati kita. Sebagai kaisar, aku pasti akan mengirim pasukan untuk mengalahkan mereka. Biar mereka tahu bahwa Jepang bukanlah pihak yang bisa diremehkan. Saat ini, ia sudah benar-benar kehilangan ketenangannya. Hal seperti ini adalah penghinaan besar bagi seorang penguasa manapun. Inukai, yang biasanya sangat tenang, juga merasa sangat marah saat ini. Kalaupun mereka menolak permintaan kita, seharusnya tidak perlu sampai membunuh semua utusan. Setidaknya biarkan satu orang tetap hidup untuk menyampaikan kabar, katanya dengan penuh emosi. Namun, tak lama kemudian, ia merasa sangat curiga. Jangan Anamoto dan yang lainnya sudah melaksanakan rencana pembunuhan mereka, sehingga membuat Daxia murka dan membunuh mereka semua. Mungkin karena dalam situasi seperti itu maka tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup, Inukai menduga.
Itu kita belum tahu, tapi bagaimanapun juga, kita harus berperang dengan Daxia, kalau tidak, bagaimana Jepang bisa mempertahankan keberadaannya. Bahkan jika kita menyerah sekalipun, mereka mungkin tidak akan menerima kita begitu saja. Ujar sang kaisar. Apa yang disampaikan kaisar benar. Kita hanya bisa berharap bahwa pembunuhan yang direncanakan Anamoto berhasil, setidaknya untuk melukai para jenderal Daxia, tambah Inukai. Jika para jenderal Daxia tidak bisa memimpin pasukan mereka, maka moral pasukan mereka pasti akan sangat rendah. Dengan begitu, peluang kita untuk menang akan jauh lebih besar. Inukai, meskipun merupakan jenderal berpangkat tertinggi di Jepang, namun ia tetap merasa gentar menghadapi Daxia. Bagaimanapun, kekuatan Daxia sangat besar. Setiap kali mereka mendirikan sebuah dinasti, mereka selalu menghancurkan Jepang dengan mudah. Oleh karena itu, selama ribuan tahun, Jepang selalu hidup dalam kewaspadaan yang tinggi. Setiap kali ada dinasti baru berdiri, mereka akan menjadi yang pertama bergegas menghadap dan menyatakan kesetiaan mereka. Setidaknya dengan menjadi negara vasal Daxia, mereka tidak akan diserang. Lagi pula, Jepang berada jauh dari daratan, hanya sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Daxia sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap wilayah seperti itu, ditambah lagi, tanah di Jepang sangat tandus. Jika mendudukinya, mereka harus menempatkan pasukan penjaga, yang setiap tahunnya akan menghabiskan banyak persediaan pangan. Memiliki wilayah seperti itu sama sekali tidak menguntungkan. Biasanya, setelah memberikan gelar dan hadiah, Daxia tidak akan mempedulikannya lagi. Jepang belum pernah menang dalam peperangan melawan Daxia. Hal ini membuat para jenderal dan prajurit Jepang tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Yang mulia Kaisar, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan, tetapi tidak tahu apakah pantas untuk diucapkan atau tidak. Setelah tenang, Inukai tidak lagi terbawa emosi dan mulai memikirkan cara yang serius untuk menghadapi peperangan dengan Daxia. Katakan saja apapun yang ada di pikiranmu. Di saat seperti ini, kita harus bersatu padu untuk melawan Daxia, jangan ada keraguan sedikitpun. Ujar Kaisar Jepang. Hamba merasa, jika kekuatan pasukan Daxia terlalu besar, kita sama sekali tidak boleh melawan mereka secara langsung. Jika tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran, kita harus segera mundur. Pasukan Daxia pasti akan mengejar dari belakang. Kita bisa membuat jebakan, melakukan serangan mendadak, dan memanfaatkan keunggulan kita untuk melawan mereka. Jika mereka menderita kerugian besar, mereka pasti akan mundur, kata Inukai dengan nada serius. Pendapatmu sangat masuk akal, ujar Kaisar Jepang sambil mengangguk berulang kali, sepenuhnya setuju dengan rencana yang diajukan. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, saat ini Daxia sedang berada dalam kondisi yang sangat lemah, karena tengah berperang melawan Tibet dan Turkestan. Pada masa lalu, ketika bajak laut Jepang sangat aktif, mereka bahkan mengirim mata untuk menyelidiki keadaan Daxia. Diketahui bahwa Daxia bukanlah lawan yang sebanding dengan Tibet dan Turkestan. Jika mereka bisa mengulur waktu dengan berbagai taktik, maka saat Tibet dan Turkestan melancarkan serangan lagi, pasukan Daxia pasti akan segera mundur untuk fokus menghadapi ancaman dari mereka. Mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan Turkestan. Selain itu, Jepang memiliki banyak ninja yang sangat ahli dalam membuat jebakan dan melakukan pembunuhan terselubung. Karena tidak mungkin menang dalam pertempuran langsung, maka metode seperti ini harus digunakan. Saat kedua orang itu sedang berdiskusi dengan cermat, seorang mata dari Jepang akhirnya kembali, mendengar bahwa mata telah membawa laporan. Mereka segera memanggilnya untuk melapor. Seorang pria bertubuh pendek, dengan tinggi sekitar 140 cm, mengenakan pakaian serba hitam yang ketat, wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan sepasang mata yang terlihat. Ia berjalan ke depan, lalu berlutut dan memberi hormat. Salam hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Bangunlah. Apa informasi yang kalian dapatkan di depan? Berapa banyak pasukan Daxia, dan bagaimana dengan persenjataan mereka? Tanya Kaisar Jepang. Melapor kepada Yang Mulia Kaisar, setelah usaha mati-matian kami menyelidiki, akhirnya kami berhasil menembus blokade Daxia. Menurut hasil penyelidikan, Daxia memiliki sekitar 4 hingga 5.000 pasukan, sekitar 1.000 diantaranya mengenakan baju zirah yang sangat bagus. Kemungkinan adalah pasukan elit mereka, sisanya sebagian besar tidak memakai baju zirah, seharusnya lebih mudah untuk dihadapi. Kaisar Jepang dan Inukai saling bertukar pandang, dan dalam tatapan mereka terlihat jelas rasa gembira. Awalnya mereka mengira Daxia akan mengirim puluhan ribu pasukan untuk melawan mereka, namun ternyata, hanya ada 4 hingga 5.000 pasukan saja, yang berarti jumlah pasukan mereka berselisih hingga 20 kali lipat.
Kaisar Jepang langsung merasa lebih percaya diri, ia berdiri dengan tegak, penuh semangat, dan berkata dengan sangat antusias, "Bagus sekali. Daxia hanya mengirimkan sedikit pasukan untuk melawan kita, kali ini, kita harus memanfaatkan peluang ini untuk menghancurkan mereka sepenuhnya." Sepertinya kelemahan Daxia memang benar adanya. Mereka bahkan tidak mampu mengirim pasukan lebih banyak untuk menyerang kita. Namun, Inukai tetap lebih berhati-hati. Setelah kegembiraan itu, ia kembali bertanya, "Apakah kalian benar-benar sudah memastikan informasi ini? Ini adalah masalah yang sangat penting. Jika kita terjebak dalam tipu muslihat Daxia, akibatnya akan sangat fatal. Jenderal tidak perlu khawatir. Kami tidak hanya menyusup diam-diam ke wilayah mereka, tetapi juga berhasil masuk ke dalam kota untuk memeriksa secara langsung," jawab mata itu dengan yakin. Tidak terlihat ada pasukan Daxia lainnya di sana. Selain itu, pasukan Daxia sangat ketat mengawasi warga kita. Mereka tidak diizinkan keluar rumah. Jika ada yang ingin pergi ke jalan, mereka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pasukan Daxia. Berdasarkan perkiraan kami, kemungkinan besar ini karena jumlah pasukan Daxia tidak mencukupi, sehingga mereka takut terjadi kerusuhan. Itulah sebabnya mereka memberlakukan pengawasan yang begitu ketat. Setelah mendengar laporan dari mata, sisa keraguan terakhir Inukai pun lenyap. "Kerja bagus. Kita segera mengerahkan pasukan untuk menyerang mereka. Aku tidak percaya, dengan keunggulan sebesar ini, kita masih tidak mampu mengalahkan Daxia." Kaisar Jepang tentu saja tidak keberatan. Ia langsung memberikan perintah agar seluruh pasukan bergerak untuk meningkatkan semangat para prajurit. Ia juga mengutus orang untuk memberitahu para penguasa lokal bahwa jumlah pasukan Daxia tidak banyak. Jika mereka berhasil menghabisi seluruh pasukan Daxia, semua hasil rampasan perang akan dibagikan kepada mereka, ditambah hadiah tambahan sebagai penghargaan. Setelah memberikan perintah, Kaisar Jepang tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk meja dengan keras. Benar membuatku marah. Jika aku tahu situasinya akan seperti ini, aku tidak seharusnya mengirim utusan dengan membawa barang berharga. Inukai mencoba menenangkannya, "Yang mulia Kaisar, jangan menyesal. Selama kita bisa mengalahkan pasukan Daxia, semua barang itu pasti akan kita rebut kembali." Meskipun Yang Mulia berniat membagikan hasil rampasan perang kepada para penguasa, namun barang berharga itu adalah milik Kaisar, tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya. Kaisar Jepang juga merasa tidak rela memberikan barang-barang berharga itu kepada para penguasa. Ia mengangguk setuju dan berkata, "Benar sekali. Barang milik Kaisar tidak seharusnya dijadikan rampasan perang untuk diberikan kepada para penguasa. Setelah kita merebutnya kembali, mereka harus segera menyerahkannya, dan sebagai gantinya kita akan memberikan hadiah tambahan untuk mereka." Bab 571. Serangan. Perkataan Kaisar benar, ada beberapa hal yang jelas tidak mungkin dimiliki oleh seorang penguasa biasa. Jika mereka benar-benar menginginkan karang dan mutiara ini, itu berarti mereka memiliki niat untuk memberontak. Kita harus sangat waspada terhadap para penguasa ini. Setelah mengalahkan Daxia, kita harus memusnahkan mereka semua, ujar Inukai dengan ekspresi serius. Meskipun Kaisar Jepang tidak banyak berbicara, namun dia mengangguk tanda setuju. Siapapun yang menjadi ancaman baginya akan disingkirkan tanpa ampun. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, keduanya terus merencanakan bersama. Tidak lama kemudian, semua pasukan telah berkumpul dengan lengkap. Meskipun semuanya harus mematuhi perintah Kaisar Jepang, namun mereka tetap membutuhkan para penguasa untuk menyampaikan perintah kepada anak buah mereka. Anak buah para penguasa hanya setia kepada pemimpin mereka sendiri, dan sama sekali tidak akan mendengarkan perintah Kaisar. Bahkan seragam pasukan Jepang memiliki banyak perbedaan. Hampir setiap wilayah memiliki gaya berpakaian dan tanda khas masing-masing. Melihat pasukan yang telah berkumpul, Kaisar Jepang merasa sangat puas. Kemudian dia memberikan pidato kepada pasukan, yang pada dasarnya bertujuan untuk membangkitkan semangat mereka. Pasukan Daxia hanya berjumlah beberapa ribu orang dan perlengkapannya juga sangat buruk. Jika mereka berhasil mengalahkan pasukan Daxia, mereka dapat merebut kapal perang, senjata, dan baju zirah mereka. Semua rampasan perang akan dibagikan kepada mereka. Mendengar hal itu, para prajurit Jepang menjadi sangat bersemangat. Meskipun sebelumnya mereka sangat takut untuk bertempur melawan pasukan Daxia, namun jumlah mereka kini 20 kali lipat lebih banyak dari Daxia. Apa yang perlu ditakuti lagi? Ciri terbesar orang Jepang adalah mereka hanya berani melawan yang lemah dan takut kepada yang kuat. Ketika berhadapan dengan lawan yang kuat, mereka segera menunjukkan sikap tunduk tanpa ada niat untuk melawan. Namun,
ketika menghadapi lawan yang lebih lemah, mereka akan menyerang dengan brutal, menggunakan cara paling kejam untuk mengalahkan lawannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasukan Daxia tampaknya seperti domba yang siap untuk disembelih. Begitu pasukan besar Jepang menyerang, mereka bisa dengan mudah menghancurkan Daxia tanpa kesulitan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Setiap prajurit Jepang telah bersiap dengan penuh semangat, bahkan ingin segera menyerang. Setelah selesai berpidato dan melihat semangat pasukan mencapai puncaknya, Kaisar Jepang melambaikan tangannya dan dengan suara lantang berkata, "Kalian semua harus mematuhi perintah Jenderal Inukai. Jika ada yang berani melawan perintah, akan dihukum mati tanpa ampun. Sekarang, segera berangkat." Kaisar Jepang duduk di keretanya, sementara para jenderal lainnya menunggangi kuda perang. Di Jepang, kuda perang sangat langka. Hanya keluarga kaya dan jenderal berpangkat tinggi yang berhak menungganginya. Sebagian besar prajurit tetap berjalan kaki. Namun, karena mereka sudah terbiasa berperang selama bertahun-tahun, perjalanan jauh bukanlah hal yang asing bagi mereka. Kecepatan serangan mereka sangat cepat. Pada malam hari, mereka telah mencapai tujuan. Meskipun keberadaan mereka diketahui oleh pasukan pengintai Daxia, namun pasukan Jepang tidak berusaha untuk bersembunyi lagi. Karena jumlah mereka terlalu besar sehingga tidak mungkin untuk melakukan serangan mendadak, mereka langsung menyusun formasi dan bergerak maju dengan tekanan penuh. Pasukan Daxia juga telah bersiap di depan gerbang kota, berbaris untuk menghadapi pertempuran besar melawan pasukan Jepang. Melihat pasukan Daxia hanya berjumlah lebih dari 4.000 orang, dengan sekitar 1.000 prajurit berjaga di atas tembok kota, Kaisar Jepang akhirnya merasa lega sepenuhnya. Informasi yang mereka peroleh ternyata memang benar. Tak disangka, Daxia begitu ceroboh, hanya membawa pasukan sekecil itu untuk menyerang mereka. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Inukai memerintahkan pasukan besar untuk mengepung dari 3 sisi, agar pasukan Daxia tidak bisa melarikan diri. Sebelum pertempuran dimulai, Kaisar Jepang mengumpulkan semua penguasa untuk membahas strategi pertempuran. Saat ini, Kaisar Jepang terlihat sangat percaya diri, sangat berbeda dari sikap ragu sebelumnya. Dia memandang sekeliling, lalu berkata, "Para penguasa, kalian pasti sudah melihat sendiri bahwa pasukan Daxia hanya berjumlah 5.000 orang, dengan 1.000 orang menjaga kota. Mereka hanya bisa mengerahkan 4.000 pasukan untuk bertempur, bahkan jika kita bertarung langsung, kita pasti menang." Salah satu penguasa segera berseru, "Yang mulia, segera beri perintah. Kami akan melancarkan serangan dan menghabisi mereka hari ini juga." Yang lain menambahkan, "Sudah lama kudengar Daxia telah melemah. Ternyata memang benar, mereka hanya membawa beberapa ribu pasukan, tapi beraninya ingin menaklukkan Jepang. Ini benar mimpi di siang bolong." Penguasa lain berkata dengan semangat, "Daxia memiliki tanah yang subur, tetapi sebentar lagi pasukan mereka akan dimusnahkan oleh bangsa Turkestan. Kita harus mengalahkan pasukan Daxia ini dan segera berlayar untuk menyerang. Kita harus merebut lebih banyak wilayah." Bahkan sebelum mengalahkan pasukan Daxia di depan mereka, para penguasa sudah semakin sombong satu sama lain. Kaisar Jepang tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Para penguasa, jangan terburu-buru. Jika kita berhasil mengalahkan pasukan Daxia ini, kita bisa mengirim orang untuk menyelidiki situasi di Daxia lebih jauh. Bahkan, kita dapat bekerja sama dengan Goryeo untuk menyerang Daxia. Kekuatan kita memang masih agak lemah, jadi kita harus melibatkan Goryeo dalam aksi ini." "Yang mulia Kaisar, berikan perintah. Pasukan Daxia hanya terdiri dari 4 atau 5.000 orang. Mari kita menyerang bersama-sama. Setelah menghancurkan pasukan di luar kota, kita bisa langsung menyerbu benteng. Bisa jadi sebelum fajar, kita sudah mengalahkan pasukan Daxia sepenuhnya." Banyak penguasa yang sudah tidak sabar dan ingin segera melancarkan serangan. Namun, di saat itu, salah satu penguasa angkat bicara, "Saudara, tolong tenang dulu. Aku merasa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Bisa saja ini adalah jebakan dari pasukan Daxia. Mereka sengaja berpura-pura lemah untuk menjebak kita. Begitu kita menyerang, kemungkinan besar mereka akan memberikan serangan balik yang mematikan." Ucapan ini langsung menarik perhatian semua orang, yang kini memandang ke arahnya. Penguasa ini bernama Sal Genji, berusia lebih dari 50 tahun, memiliki kepribadian yang sangat tenang dan hati-hati. Meskipun kekuatannya di Jepang tidak termasuk yang terkuat, namun dia juga bukan yang terlemah, lebih ke posisi menengah atas. Namun, Sal Genji dikenal sangat rendah hati, jarang sekali menunjukkan dirinya. Mengutarakan keberatan seperti ini tepat sebelum pasukan bergerak menyerang hanya akan memengaruhi semangat tempur. "Kaisar Jepang,
bertanya dengan ekspresi datar, mata-mata kita sudah memeriksa semuanya dengan saksama. Bahkan di dalam kota tidak ada pasukan Daxia lainnya, sekuat apapun pasukan mereka, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan pasukan kita yang sangat besar ini, bukan? Sal Genji menjawab, Yang Mulia, perlu diingat bahwa sebelumnya tempat ini memiliki 20.000 pasukan penjaga, namun, dalam waktu singkat, mereka semua dikalahkan oleh pasukan Daxia. Apakah Yang Mulia tidak merasa ini sangat mencurigakan? Ucapan ini membuat semua orang terdiam, mulai merenungkan situasi. Benar juga, bagaimana 20.000 pasukan bisa dikalahkan dengan mudah? Mengapa tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri? Apakah pasukan Daxia benar-benar sehebat itu, bisa menang mudah dengan hanya 5.000 pasukan melawan 20.000? Akhirnya, ada yang mulai menyadari bahwa situasinya tampak tidak benar. Inukai berpikir sejenak lalu berkata, apakah maksudmu adalah bahwa Daxia masih memiliki pasukan penjaga lainnya? Atau apakah pasukan Daxia benar-benar memiliki kemampuan bertarung 10 kali lipat lebih kuat? Jika mereka sehebat itu, kurasa bangsa Turkestan tidak akan semudah itu mengalahkan pasukan Daxia. Kaisar Jepang menambahkan, dari yang kamu katakan, apakah kita harus menyerah dan membiarkan mereka tetap bertahan di sini? Sal Genji menggelengkan kepala dan berkata, hamba tidak bermaksud demikian, Yang Mulia. Hanya saja sebelum kita benar-benar mengetahui situasi sebenarnya, kita tidak tahu seberapa besar kekuatan pasukan Daxia, kita harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam perangkap Daxia, setidaknya, saat menyerang, kita tidak boleh mengerahkan seluruh kekuatan, jika kita menemukan ada sesuatu yang tidak beres, kita harus segera mundur. Bersambung